Pada bulan Oktober tahun 2021 ini, tepat 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana kinerja Presiden ke-7 ini di periode keduanya? Meski tanpa beban lagi dalam menjalankan periode keduanya, Jokowi tetap bekerja dengan upaya yang sama seriusnya dengan periode pertama. Berbagai hal besar yang dilakukannya saat di periode pertama, juga tetap dilakukan di periode ini. Mau diakui atau tidak, Presiden Jokowi berhasil menekan pandemi hingga ke titik terendah sejak September tahun 2021. Padahal ketika bulan Juli, pasca Lebaran terjadi lonjakan cukup signifikan. Berkat upaya yang optimal, memasuki September penambahan kasus tidak ada yang lebih dari 10.000 kasus. Bahkan pada tanggal 11 Oktober hanya ada penambahan 621 kasus. Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang justru malah melonjak gila-gilaan. Bahkan, kasus aktif hanya berada di angka 16 ribuan. Bandingkan dengan Filipina yang kasus aktifnya masih 63 ribu, Malaysia mencapai 85 ribu, Thailand 103 ribu, Vietnam 54 ribu. Berbicara vaksinasi, tersaji angka yang cukup mencengangkan. Sudah 89 juta penduduk yang mendapat vaksin pertama, dan 50 juta jiwa mendapat vaksin kedua dari target penduduk yang akan divaksin mencapai 208 juta jiwa. Program vaksinasi kini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan maupun rumah sakit, namun juga TNI dan Polri, pihak swasta yang bergerak di sektor kesehatan, sektor pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren maupun berbagai perusahaan yang turut berpartisipasi membuka layanan vaksinasi. Meski cerita mengenai wabah merembet kemana-mana, namun bukan berarti seluruh jajaran pemerintah pasrah begitu saja. Tim ekonomi Jokowi terlihat saling bahu-membahu menopang dan tak kenal lelah agar dampak turunnya pertumbuhan ekonomi tidak makin menyulitkan warga. Menurut Sri Mulyani, pada kuartal 2 tahun 2021 sektor konsumsi rumah tangga sudah tumbuh 5,9%, investasi 7,5%, ekspor 31,8% dan impor terangkat ke 31,2%. Pun kemampuan ini terbukti dalam catatan cadangan devisa yang mencapai rekor tertinggi selama ini yaitu $144.80. Bila dibandingkan dengan negara lain, kondisi saat ini banyak yang menjadikan situasi negara tidak menentu. Selain Freeport dan Blok Mahakam yang sudah kembali ke Indonesia, pada masa Jokowi pertama, di masa kedua ini giliran Blok Rokan berhasil direbut. Sebelumnya Blok Rokan dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia selama 97 tahun. Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 km persegi yang terletak di 5 kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok tersebut memiliki 96 lapangan dan 3 lapangan diantaranya berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Blok Rokan telah berkontribusi rata-rata 46% terhadap produksi minyak nasional, meskipun saat ini produksinya menurun menjadi 24% dari nasional. Hingga akhir tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru.
Di Blok Rokan, PHR mengelola wilayah kerja dengan 10 lapangan utama yaitu Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam Saut, Kota Batak, Petani, Pematang, Petapahan, Pager. Tindak lanjut dari kembalinya Freeport ke Bumi Pertiwi adalah dengan menyiapkan smelter, yakni tempat untuk pemurnian dan pengolahan hasil tambang dari perut bumi di Papua itu. Groundbreaking sudah dilakukan Presiden dan kebetulan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Lokasi smelter sendiri masuk kawasan ekonomi khusus. Smelter ini dapat mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga menjadi 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Sebagai ilustrasi, bila dinaikkan truk, yang kecil itu, biasanya bisa angkut 3-4 ton. Jadi berapa truk yang akan berjejer di sini? Kalau 3 ton satu truk kecil, berarti ada 600.000 truk berjejer. Tidak hanya memproduksi katoda tembaga, di smelter ini juga terdapat fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan produk berupa emas, perak, dan logam berharga lainnya. Smelter ini diproyeksikan bakal memproduksi emas rata-rata 35 ton per tahun, dengan nilai transaksi yang dihasilkan sebesar 30 triliun rupiah per tahun. Dengan produksi emas sebesar 35 ton per tahun, nilainya bisa mencapai 1,8 miliar dolar. Sementara bila produksi emas mencapai 50 ton, maka nilainya bisa mencapai 2,7 miliar dolar. Selama 40 tahun, saat Freeport dikuasai asing, yang 2 miliar dolar, sekitar 29 triliun rupiah per tahun, itu rata-rata dinikmati negara lain. Apakah 70% ke Spanyol maupun ke Jepang? Dan hari ini bersejarah karena seluruhnya akan diproduksi di Gresik. Sebagai tambahan informasi, Freeport sendiri pada tahun ini mampu menghasilkan laba bersih mencapai 40 triliun rupiah, meningkat 30 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 yang menyetor 10 triliun rupiah. Indonesia sudah memulai langkah berani yakni melakukan larangan ekspor nikel. Sebenarnya ini bukan satu-satunya produk yang dilarang diekspor, kelapa sawit termasuk di dalamnya. Tetapi karena hasil tambang nikel ini masih jadi isu seksi, sebagai bahan baku baterai mobil listrik maka menjadi isu besar. Uni Eropa sendiri sudah ancang-ancang menggugat Jokowi di WTO. Meski demikian, Jokowi menegaskan sama sekali tidak takut apalagi mundur. Presiden menyatakan siap melayani gugatan tersebut. Menurutnya selama ini sudah banyak hasil alam Indonesia diangkut ke luar negeri dengan harga murah. Dan itu bukan melulu sebatas nilai ekonomi yang ingin dipertahankan Jokowi, melainkan juga harga diri bangsa. Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit transaksi yang kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Ya enggak?
Suksesnya penyelenggaraan PON ke-20 di Papua adalah sebuah upaya pemerintah Indonesia menunjukkan ke seluruh warga bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan. Kita lihat bukan hanya bangunan stadion, fasilitas olahraga, kecanggihan teknologi, namun juga kemeriahan PON menghentak kita semua. Ini sejarah penting yang harus diingat bahwa selama ini kawasan timur Indonesia dianggap wilayah yang tertinggal, susah maju, serba keterbatasan, tertinggal dan label negatif lainnya. Berkat keinginan dan kegigihan Jokowi yang mendorong percepatan pembangunan di bumi cendrawasih, kita bisa menyaksikan betapa sesungguhnya negara ini luar biasa kaya. Bukan hanya masyarakat Papua yang bangga atas penyelenggaraan PON di sana, namun semua penduduk Indonesia dapat menyaksikan bahwa jika kita serius membangun sesuatu maka semua bisa diraih dengan baik. Selama penyelenggaraan PON juga berjalan baik dan aman. Ini menandakan bila kita semua serius berbuat adil maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bisa jadi OPM, KKB atau pelaku separatisme itu muncul karena ketidakadilan. Jokowi sendiri nampaknya paham betul bagaimana menerapkan sila kelima Pancasila pada Papua. Itulah secuil dari apa yang sudah dilakukan Jokowi dalam perjalanan tahun kedua. Dari uraian di atas bila kita perhatikan dengan jeli, semata-mata bukan karena perhitungan ekonomis, bukan sekedar membangun fisik, menyelamatkan jiwa. Tapi kita tahu kebijakan-kebijakan ayah tiga anak itu mendasar dan substansial. Mendasar bagi harga diri bangsa dan substansial pada masa depan bangsa. Kita patut bersyukur Tuhan mengirimkan Jokowi menjadi pemimpin negeri ini, kala kita butuh pemimpin yang benar-benar mampu melihat, mampu mendengar dan mampu berbuat dari relung hatinya paling dalam. Terima kasih, Pak Jokowi.